Sahabatbola.com kembali lagi bersama Bola Break, tempat di mana kita membicarakan topik hangat soal sepak bola internasional. Seperti biasa, gua nggak sendirian. Kenalin diri lu dong. Ya, masih sama ya. Gua Gregah Nuriksani. Dan nih tumben nih Bro Mek. Ini sekarang ada minumannya nih. Nah, ini yang beda. Saat ini kita berada di Aumont Coffee. Ini salah satu tempat kopi di A1 area. Ya. Lokasinya di mana, brother? Lokasinya di A1 area. Enggak, daerah mana nih? Di Tajur Halang apa di Tangerang kan? Ya, di Jakarta Pusat ya. Ini kebetulan emang di depan kantor kita Bro Mek, deket. Oh, iya. Coba kita coba ini minuman gua Florence Ya. 1919. Wah, ini udah tua banget minuman, udah kadaluarsa belum nih? 1919 nih. Ya, Lu coba lu apa nama lu? Nah, ini gua kebetulan favorit gua sih sebenarnya Icecape. Jadi gua udah beberapa kali kesini ya. Dan akhirnya ya udah, gua pas ditanya mau pesan apa, pesan ini lagi lah. Karena ini the best sih, terbaik buat gua di sini. Icecape. Better Icecape. Oh, ini Florence rasanya seger lah ini. Buat yang lagi ngantuk atau apa, cobain Florence nih. Apa ada sensasi menggigitnya gitu. Gitu. Gue cobain dulu coba ya. Ya, cobain. Istimewa, pahitnya dapat tapi manis juga dapat juga. Mantap. Ya udah, kita bahas sekarang Bola Break edisi kali ini. Kita akan membahas hal yang lagi dibicarakan orang banyak nih dalam beberapa pekan terakhir ya kan. Eden Hazard. Ya, kenapa itu Eden Hazard tuh? Eden Hazard setelah beberapa musim terakhir lah ya kan, cedera sembuh dan akhirnya dia memutuskan pensiun. Masih muda ya? Iya, masih muda nih orang, bahkan belum 35 lah ya. 32 tahun lah. 32 tahun. Ibaratnya lagi mungkin kalau untuk seorang gelandang tuh lagi puncak-puncaknya kalau menurut gua sih. Yoi. 32 tahun. Nah, gimana menurut lu nih Eden Hazard pensiun nih? Ya sangat disayangkan ya, ini kayak golden generation-nya itu Belgia maksud gua. Salah satunya ya si Eden Hazard ini, dan dengan pensiunnya berarti kan makin berkurang gitu. Gua nggak tahu ada siapa aja kan di skuad Belgia saat ini kan, ada yang masih ada tuh yang Lukaku yang seangkatan ya. Iya. Ada Romelu Lukaku, ada Kevin Kevin De Bruyne. terus Cedera-cedera juga tuh. ya ada adiknya juga sebenarnya, masih ada Thorgan Hazard. Oh, Thorgan Hazard. Terus benar. Thibaut Courtois juga masih aktif kan. Iya, Dries Mertens ya. Nah menurut lu nih secara apa ya, secara umum, secara general, ini apa sih artinya nih Eden Hazard pensiun untuk Belgia dan untuk sepak bola di Eropa terutama, maksud gua gitu. Ya sebenarnya kenapa tadi disebut Golden Generation ini memang harapan besar Belgia ya. Ada di generasinya Eden Hazard nih. Tadi yang seperti lu bilang ada Thibaut Courtois, ada Kevin De Bruyne, ada Vincent Kompany, dan pemain-pemain ini sebenarnya terbilang sukses di level klub. Tapi saat memperkuat Belgia tidak terlalu bagus kan. Hasil terbaiknya itu hanya di Piala Dunia tahun 2018 saat mereka finish posisi ketiga ya kan. Tapi di Piala Dunia Qatar mereka harus gugur di fase grup. Dan ini menandakan bahwa Golden Generation ini ternyata memang produk gagal gitu, meskipun beberapa pemain bisa gue bilang cukup sukses di tim ya kan. Vincent Kompany di City bagus, ada Kevin De Bruyne juga ya kan. Dan Eden Hazard ini sebenarnya di Chelsea nggak bisa dibilang gagal juga kan, dia meraih banyak sukses juga kan. Iya, beberapa fans bahkan menganggap Hazard itu sebagai legend sih kalau menurut gua, karena emang tepat banget. Dan ini sebenarnya mengenai Golden Generation ini udah dibahas waktu pas Piala Dunia kemarin gitu. Waktu mereka gagal itu kan banyak yang pengamat tuh banyak yang bilang kalau wah ini Golden Generation kok habis gitu. Sementara ini kan yang usianya kan udah 30 tahun ke atas kan. Penerusnya relatif belum ada. Penerusnya yang di bawah angkatan mereka itu. Nah, makanya ini adalah penanda bahwa berakhirnya Golden Generation kayak dimulai baru sekarang, starts now gitu lah ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau sosok Eden Hazard ini, gua mau ngambil quote-nya si John Obi Mikel nih. Nah, ngomong apa dia? Iya, temennya di Chelsea. Si John Obi Mikel nih ngomong deh belak-belakan nih. Apa? Katanya si Eden Hazard ini di Chelsea latihannya males katanya. Oh gitu? Iya, tapi setiap pertandingan dia pasti perform. Ya kan? Berarti pemain ini, ya gue belajar dari sini adalah sehebat-hebatnya pemain. Kalau jarang latihan pun akhirnya bakal sering cedera juga kan jadinya. Iya. Enggak, tadinya gue pikir dia mau ngomong gini. Eden Hazard gak pernah latihan aja perform. Gue pikir berarti gue gak usah latihan gitu. Iya. Memang benar. Apa namanya? Ada faktor ketidakdisiplinan sih yang gue lihat gitu. Apalagi pas di Real Madrid ya. Real Madrid itu kan jarang banget main kan. Bahkan musim pertama aja dia ke Madrid udah sering cedera, berapa kali main doang gitu di situ. Dan akhirnya puncaknya ya udah kontraknya habis, nggak diperpanjang. Pas nggak punya klub,
Dia memutuskan untuk pensiun. Iya, padahal Real Madrid belinya mahal banget, 100 juta euro, dan saat itu dia adalah pemain kedua termahal di Real Madrid setelah Gareth Bale. Ya, nggak worth it lah. Nggak worth it ya. Tapi ya masih 32 tahun, kira-kira ada nggak ya indikasi kalau dia bakal ntar gue mau comeback gitu. Siapa tahu mau ke Indonesia nah, nanti itu kan. ada kemungkinan. Ada kemungkinan ya, iya. bentar lagi kan masuk ke bursa transfer ya. Nah, barangkali mau ke Borneo. Betul. Kan. Atau mau kemana, Persija mungkin Iya. ya. Nah sekarang kita geser, ini juga lagi hangat juga nih. Apa ya tuh? Kan? Di timnas Italia nih ya kan. Yang ternyata ada skandal judi yang untuk di timnas Italianya melibatkan seorang Sandro Tonali dan Nicolo Zaniolo nih. Ya kan? Ini dua pemain lagi TC di timnas tiba-tiba disuruh pulang nih gara-gara skandal judi nih. Ya kan? Iya. Memalukan. Dan ini lagi-lagi nih Italia kayak sangat dekat banget nih dengan perjudian ya kan. Iya. Kita masih masih belum lupa lah bagaimana dulu ada kasus Calciopoli yang akhirnya Juventus harus degradasi ke Serie B, dan sekarang ada skandal judi lagi nih brother. Gimana? Kayaknya Italia deket banget ya sama yang namanya skandal judi sama mafia gitu. Sebenarnya sejujurnya gue nggak kaget sih, karena di sepak bola itu kan emang ironis sih ya. Maksudnya beberapa maksudnya lembaga-lembaga olahraga sepak bola di dunia kayak FIFA, UEFA itu kan melarang betting segala macam. Cuman pada nempel di sponsor. Ini jadi kayak bingung gitu kan, kayak serba ini. Dan di Liga di Liga Inggris aja Ivan Toney kan ya. masih dalam hukuman itu kan, berapa tahun, hampir 8 bulan ya. 8 bulan ya, hampir 8, dan udah mau kelar nih kayaknya minggu depan dia udah vonisnya udah ini sih. Cuman gua nggak tahu. Dan selain si Ivan Toney ada Paqueta yang dituduh juga tuh main betting juga segala macam. Terus yang terkini malah Sandro Tonali kan sama siapa tadi lu bilang? Nicolo Zaniolo, dua pemain yang sama-sama main di Liga Inggris juga kan gitu. Mereka keduanya ini melakukan saat masih Liga Italia ya. Dan ini yang harus sahabat bola.com tahu ini, sebenarnya judi ini legal di Italia ya. Oke. Cuman yang menjadi masalah adalah si Sandro Tonali dan Zaniolo ini mereka bermainnya di platform yang dinilai ilegal. Oh, gitu. Iya, dan ada sebuah kasus yang masih diduga ya. Ini ada pemain AS Roma namanya Nikola Zalewski, dan ini salah satu yang terlibat juga, ini diduga main skandal judi juga. Jadi dia bertaruhnya adalah dia bertaruh akan mendapat kartu kuning. Oh. Iya. Buat dirinya sendiri. Dan akhirnya di pertandingan itu dia memang mendapat kartu kuning, dan itu akan jadi dia mendapatkan uang yang besar lah karena dia bertaruh seperti itu. Ini sebenarnya seperti tadi lu bilang, kasusnya seperti Ivan Toney juga. Ivan Toney di Liga Inggris dia bertaruh di pertandingan, wah gue akan mencetak gol nih, dan dia dalam beberapa kesempatan akhirnya memang berhasil mendapatkan uang karena dia mencetak gol gitu. Nah, dia dihukum kan Ivan Toney kan. Oh, jadi judi atau betting di sepak bola itu nggak melulu soal skor akhir ya. Betul. Misalkan gue di kontak nih sama perusahaan rumah judi nih. Misalnya ya, terus nanti lo menit babak 2 lo ini ya kartu kuning ya, gue bisa gitu ya. Iya, ini model baru nih. Model baru gitu. Karena memang ininya banyak apa sih namanya? Nggak, jangan ditiru nih ya. Oh, ini untuk sepak bola Indonesia jangan ditiru, nggak bagus ini. Meskipun baru kemarin nih. Meskipun jenisnya menarik tapi jangan ditiru ya, jangan coba-coba ya. Iya, memang banyak, kalau di Indonesia juga banyak sih kan, sepak bola gajah dari dulu juga meramaikan kan begitu. Betul. Cuman yang membedakan dengan sepak bola Indonesia, kalau di Indonesia judi memang ilegal. Iya, betul. Apapun platformnya memang nggak boleh kan. Cuman kalau di Italia ini ternyata memang boleh, cuman dua pemain ini ternyata bermainnya di platform yang ilegal gitu. Padahal kalau di Eropa kan, maksud gua gajinya aja udah gede kan, hitungannya. Jadi harus apa yang bikin mereka tertarik untuk ngikutin judi gitu, ikut betting gitu, perkara. Sampingan, brother. Sampingan, ya, bisa. Oke. Ya, jadi nih hukumannya kalau kita berkaca kepada Ivan Toney ya kira-kira bisa hampir 1 tahun juga nih mereka bakal dihukum nih kan. Dua-duanya nih? Iya, kemungkinan ya kalau kita berkaca kepada kasus Ivan Toney yang sama-sama terlibat skandal judi. Nah, kita nanti akan lanjut ke segmen kedua yang tentu juga dengan bahasan yang lebih menarik lainnya. Tunggu sahabat bola.com. Ya, ini gue seruput lagi berarti boleh ya. Sahabat bola.com kembali di segmen kedua. Nah, kita akan membahas soal klub MU nih yang lagi-lagi bakal kemungkinan akan dibeli oleh orang lain lah nih kan. Ya. Tapi sebelum kita bahas dulu, tadi lupa nih kita belum ngasih tahu. Kita lagi dari mana? Ini belakang nih backgroundnya ada
lapangan mini soccer. Ini di mana nih Bro Mac? Kita lagi di A1 area. Nah ini tempat yang gue bilang komplit banget lah ya kan. Ini mengkombinasikan antara sportainment lah nih kan. Olahraga bisa ya kan. Ada hiburannya juga, ada tempat ngopi. Kita di sini ada Aumon Coffee. Dan kalau buat yang pengen fitness ada juga We Fitness namanya. Dan ini di belakang nih ada mini soccer tentunya nih. Ini cocok banget lah untuk para pekerja atau buat kalian yang ingin olahraga sambil nongkrong karena kebetulan nih posisinya di tengah kota banget nih ya kan? Ya, di Gondang Dia. Ya kayak one stop sportainment ya di sini ya. Semuanya ada gitu. Kayaknya bahkan di depan tuh ada itu juga buat main badminton juga ya. Itu parkiran berarti. Oh, parkiran. Tapi bisa multifungsi lah. One day ya. Karena kita kebetulan ini apa? Bos kita atlet ini juga tepok bulu. Oh iya. Ya pokoknya di sini apa namanya parkiran luas lah ya. Parkiran luas, ada tempat-tempat minumnya juga, pokoknya lengkap lah nih kan. Dan kembali lagi nih, MU yang lagi-lagi Glazer nih kayaknya masih nahan banget nih kan. Udah berapa kali MU pengen dibeli dan sebenarnya fansnya udah gergetan banget nih pengen ngelihat MU dibeli sama pemilik lain kan, apalagi yang mau beli itu orang kaya raya nih dari Qatar sih. Siapa namanya? Sheikh Jassim. Dari Arab dari Qatar ya, dari Arab lah, Timur Tengah lah ya. Nah lu netral lah nih kan, lu kan fans West Ham nih, lu ngelihat MU berulang kali gagal dibeli sama si Sheikh Jassim nih gimana nih? Iya, sebenarnya ini kan alot banget ya Bro Mek ya. Kalau nggak salah nih dari tahun kemarin bahkan kan udah ada isu mau dijual apa Glazers. Memang sebenarnya mereka niat menjual gitu. Yang gue baca update terakhir ya. Hanya si keluarga Glazernya ini kan gak cuma satu orang, ada anak-anaknya tuh. Udah gitu ada si Richard Arnold juga nih orang kepercayaannya itu. Mereka sepakat untuk tidak menjual 100%. Sementara Sheikh Jassim sudah menawarkan propose 100%. Terus pokoknya dalam proposal tuh banyak banget ya. Dia ngejanjiin mau ngelunasin utangnya dan Sheikh Jassimnya juga nggak punya utang di mana-mana gitu. Intinya stable lah, sestable-stablenya. Hanya si keluarga Glazer ini nemuin kata tidak sepakat. Dia maunya ngejual 25%. Atau nggak nyampe 100% lah pokoknya gitu. Karena mereka nggak mau kehilangan saham di MU. Itu aja sih sebenarnya. Dan ternyata hal ini berimbas buruk Bro Mek. Apa tuh? Fansnya pada ngamuk. Iyalah. Ngamuk. Gua aja gergetan baca beritanya. Iya, jadi kita mau nulis nggak jadi gitu ya. Update-nya sampai mana nih gitu kan. Bahkan sampai ada kampanye atau tagar itu empty Old Trafford. Jadi kayak mereka kesel, gemes, mau mengosongkan stadionnya gitu. Dengan tujuan ya itu biar si Glazernya kapok gitu. Gua nggak tahu sampai kapan. Cuman kayaknya ini gua rasa cuman ini aja deh. Apa sih istilahnya kayak konspirasi aja deh. Untuk menjatuhkan si Glazer? Bukan, karena pas di Old Trafford nanti main itu lawannya City, jadi dia nggak mau datang kan terkalah juga lagi. Dia pada datang ya kan? Dia datang ya malu. Nggak, tapi memang itu pergerakan atau apa movement ini memang benar adanya dan serius gitu. Tapi mungkin nggak semuanya lah. Gua rasa dari berapa sih kapasitas 80 ribuan ya? Old Trafford? Ya. Ya paling ntar yang datang 60-nya atau 50-nya lah. Sisanya itu yang orang-orang yang udah empet banget kayaknya sama Glazers yang gak mau datang lah. Intinya kayak gitulah Bro Mek. Ya padahal ya gue bilang nih Glazers ya udah saatnya lah dia out lah ya dari MU ya. Karena sudah hampir lebih dari 10 tahun ya dari zamannya Sir Alex pun keluarga Glazer ini udah ada kan. Dari 2005 kok. Ya 2005 berarti sudah hampir 20 tahun gitu. Iya. Ya dan apalagi sejak era Sir Alex berakhir pun bisa dibilang MU ini ya bisa apa ya juara Premier League pun udah nggak pernah lagi ya kan, juara Liga Champion pun udah nggak pernah. Menurut gue sih wajar sih ya fans MU ini akhirnya udah greget juga nih sama si Glazer kan untuk keluar dari tim. Sebenarnya waktu pas si Glazer datang beli itu lumayan sih, maksudnya nyuntik dana investasi sampai kan mereka bisa apa namanya, walaupun masanya dengan si Sir Alex kan nggak lama kalau nggak salah cuma 2013 terakhir ya. Ya itulah cuman berapa tahun, 6-7 tahun, gak nyampe 10 tahun lah setelah sebenarnya mimpi buruknya MU kalau menurut gue bukan di Glazer sih, tapi setelah Sir Alex pensiun atau dia menyudahi apa namanya masa pimpinannya di MU. Jadi kalau segala-galanya disalahkan atau ya ke Glazer ya lu lupa sama jasanya dia dong yang dulu. Ibaratnya begitu lah. Bener. Kalau gua sederhana itu sih sebagai. Jadi kesimpulannya MU di bawah Glazer ini sempat sukses lah ya. Ya betul. Memang cuman ya itulah sekarang lagi babuk-babuknya gitu lah. Dan ini yang menurut gua bakal semakin bikin kesel fans MU adalah si Sheikh Jassim sekarang ditawarin beli klub Inter Milan nih. PT katanya ya, PT patungan. Ya. Tapi sedikit kabar baiknya nih, ternyata ada pihak lain nih yang apa namanya tertarik membeli MU ya.
yaitu Sir James Jim. Si Sir Jim lah nih kan. Jim Radcliffe ya. Iya, Jim Radcliffe nih ya. Iya, Jim Radcliffe ini tampaknya ya sepertinya bisa mencuri hati fans MU gitu karena dia ngakunya dia fans MU juga dari kecil, dari dulu gitu. Jadi kayak poinnya dia nih gitu. Hanya memang kalau ngomongin soal jangka panjang, kalau gue jadi fans MU sih gue lebih suka Sejasim ya karena duit Arab tuh nggak pernah salah men. Betul. Duit Arab tuh nggak pernah gagal, ibaratnya kayak gitulah. Kalau gue sih begitu. Bahkan satu-satunya negara di era modern yang bisa jadi tuan rumah Piala Dunia, satu negara loh, Qatar doang. Iya. Saking banyak duitnya itu brother, ya kan? Bener. Lu kan kemarin datang tuh sama bos lu, sama Mas Ucup tuh. Datang kan ke Qatar. Jadi kan. si Serjem ini dia beli 25% doang ya? Yang dikasih proposnya 25%, kayak gitu. Nah, berarti kan artinya apa? Glazer masih punya saham di situ. Itu betul. yang bikin sebagian besar fans MU itu menolak. Dia maunya nggak ada sama sekali jejak-jejaknya di situ lah, intinya kayak gitu. Dan tadi gue baca di salah satu tulisan teman kita, gue lupa ya, tulisan lu kayaknya bukan ya. Jadi ini katanya bakal ada voting juga nih. Oh iya. Iya, si Sir James ini dia ingin beli 25% saham, tapi keluarga Glazer juga akan melakukan voting. Seperti lu tadi bilang itu karena banyak sekali kan nih beranak pinak nih kan si Glazer ini kan. Ada berapa orang gitu lah anak-anaknya, ada si Joel, ada si Afram, ada si Darcy ya kan. Dan ini mereka akan voting apakah mereka ini menyetujui nih kan si Sir Jim ini membeli 25% saham MU. 25%. Iya, berarti memang belum pasti juga nih kan. Iya, ya pokoknya sampai detik ini kita syuting nih, take video ini nih. Info terbarunya masih seperti itu. Kayak gitu. Tapi sebagai gue pengennya sih MU cepat kelar gitu, cepat selesai gitu. Kalau enggak ya ntar bakal kayak gini terus, maksudnya memengaruhi ke performa tim, iya begitu. Nggak bisa fokus ya. Dan ini topik berikutnya yang membuat gue seneng banget lah nih. Apa tuh? Adalah sepak bola internasional kembali lagi ya setelah jeda nih kan. Iya. Kita bisa ngulik-ngulik FPL lagi ya kan. Betul, kayak hampa banget nggak ada liga ya. Liga Inggris akhir pekan ini, udah masuk ke pekan keberapa ya, gue lupa nih. Pekan ke-9 besok. Pekan 9 ya, ada salah satu big match yang menurut gue sangat menarik sekali nih. Arsenal lawan Chelsea. Wah, ini nih, Derby London. Derby London ya kan. Lu jagoin siapa bro, Mek? Gua kayaknya lebih ke Chelsea gue nih. Karena habis menang apa gimana? Chelsea oke lah, dia di awal musim kurang baik ya bersama si Pochettino, tapi 2 pertandingan terakhir mereka sudah selalu menang nih. Meskipun lawannya belum lawan yang tim papan atas lah ya, baru Fulham dan Burnley, tapi 2 pertandingan ini mereka memperlihatkan lah nih bahwa Chelsea eranya Pochettino ini sudah mulai terlihat lah ya kan. Ada beberapa pemain yang menurut gua tampil cukup menonjol lah ya, kayak Sterling pun sudah kembali nyekor lagi ya kan. Dan ya menurut gua mereka punya modal yang baik lah, meskipun Arsenal pun ke pertandingan ini membawa modal yang sangat bagus juga kan, habis mengalahkan City. Ya. Dan lagi pula Derby London itu sering bikin kejutan sih, yang udah tuh sering menghasilkan kejutan. Jadi walaupun secara klasemen jauh seperti langit dan bumi Chelsea tetap punya kans. Bener yang lo bilang, cuman kalau menurut gua sih hasilnya nggak bakal sengit sih, paling cuman imbang 1-1 lah prediksi gua gitu. Iya. Bukayo Saka nggak main ya? Bukayo Saka tuh terakhir mengalami cedera. Ini kayaknya bertumpuk-tumpuk deh. Karena Arteta kan selalu maksain ya. Dia main di Liga Champions akhirnya diganti, padahal itu kan bisa diistirahatin kan dia. Terus pas di timnas dia dipanggil ke Inggris. Timnas Inggris, cuman dibalikin sama timnas Inggris ini, gue balikin ke Arsenal deh biar diobatin di puskesmasnya Arsenal lah, ibaratnya begitulah. Kayak gitu ya. Terus ada apa lagi selain itu? Kalau nggak salah tuh ada City lawan Brighton ya. Terus Aston Villa ketemu West Ham. Sheffield ketemu MU. Sheffield tuan rumah dia. Iya, Sheffield. Nah, ini nih pembuktian lagi buat MU nanti nih. Gimana nih? Apakah Højlund bakal jadi Haaland ya kan? Kita nggak tahu. Dan nggak bosan-bosan gue bilang, saksikan Liga Inggris di video.com. Video.com ya, di platform ya. Jangan bajakan ya. Dan di video kita juga bisa nonton Liga Spanyol, liga-liga lain ada juga kan ya? Nah, itu menarik tuh yang sekarang ada di Liga Spanyol tuh Jude Bellingham. Itu kayak nggak pernah berhenti, bikin gol, bikin kagum, bahkan backnya Barcelona si Andreas Christensen aja sampai gemes. Gue heran kata dia, bahasa inilah, bahasa Denmark ya, bahasa Spanyol. Bukan bahasa Tajur Halang kali itu. Bahasa Tajur Halang nih yang ngedubbing gitu. Enggak, intinya bahwasanya si Andreas bahkan dia kagum, dia nggak sungkan untuk memuji pemain rival dari Real Madrid. Dia bilang Jude Bellingham itu adalah pemain yang fantastis,
serba bisa karena kan dia gelandang tapi selalu sering bikin gol dan bikin assist juga gitu. Dan ya pokoknya di liga-liga lain bakal seru juga. Dan ya gue jujur termasuk orang yang walaupun nggak punya tim favorit ya di Liga Spanyol, tapi suka nontonin Real Madrid musim ini, terutama ada Jude Bellingham. Bahkan bisa dibilang Bellingham itu pembelian terbaik sih, transfer terbaik lah. Gitu. Yang musim panas 2023 ya. Nomor 1 Jude Bellingham, nomor 2 mungkin Romelu Lukaku ya. bener tuh. Setuju gua, setuju. Ya. Di Liga Italia ada apa bro? Besok Roma lawan apa? Wah itu gue lupa. Roma lawan Monza. Di sini ada nih Inter ya. Di sini ada jadwalnya. Di giornata berikutnya malah lawan Inter Milan nih. Lukaku kembali ke stadion Giuseppe Meazza nih. Nah makanya gue bilang seru kan. Nih kita tadi udah dapat kode nih dari produser kita nih kan. Apa kata gini. Ya udah. Ya sahabatbola.com, kita sudahi dulu bola break di edisi kali ini. Terima kasih untuk Aumon Coffee dan juga A1 Area tempat kita syuting pada edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ciao. Ciao Bella. Oh. Mantap.